يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Biasanya ketika seorang muslim mendapat kesempatan ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau berumrah, maka dia akan pergunakan betul kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah dan berdoa. Pengalaman saya di dalam membimbing para jemaah, tidak sedikit di antara mereka yang sejak dari tanah air sudah menyiapkan daftar doa yang akan mereka mohonkan selama di tanah suci, khususnya saat sedang melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik sekali ketika kita membaca di dalam sebuah asar di mana diriwayatkan pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang diulang-ulang oleh beliau selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Seusai tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau pun ditanya, kok anda ini aneh? Orang lain doanya panjang-panjang, apa saja yang sekiranya akan membahagiakan dunia dan akhirat mereka mohonkan pada Allah. Kok anda hanya minta yang satu itu, kenapa? Sahabat Rasul ini kemudian mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah di Quran surat Saba ayat 13 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, di mana di antaranya Allah menyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah artinya seseorang siap untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang benar-benar mau menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah, itu hanya sedikit sekali. Karena itu hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan baik dari kelompok jin dan manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Itulah sebabnya kata sahabat Rasul ini, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Mengapa hanya sedikit mereka yang akan masuk surga?
Walaupun keimanan itu sebuah pilihan, di mana setiap manusia diberikan hak kebebasan sepenuhnya oleh Allah untuk memilih apakah mau beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sejak generasi manusia pertama diciptakan sampai dengan detik ini, insyaallah sampai dengan kiamat, ternyata lebih banyak manusia memilih kufur kepada Allah daripada memilih beriman. Walaupun dulu Allah tidak pernah berhenti mengutus para rasul. Kita nggak tahu persis berapa jumlah para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Al-Quran hanya sebagian yang kami sebutkan, 25 rasul, selebihnya kami tidak kisahkan, kata Al-Quran. Masing-masing diberi mukjizat oleh Allah, sesuatu yang membuktikan bahwa mereka adalah rasul, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Tapi ternyata tetap saja kebanyakan manusia memilih kufur. Ambil contoh misalnya bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah menurut Al-Quran selama 950 tahun, dan itu beliau lakukan sepanjang hari, pagi dan petang. Inni da'autu qauman laila wa nahara. 950 tahun. Setelah Allah yang maha mengetahui hati manusia, memang tidak akan ada lagi manusia yang bakal beriman. Maka kata Allah kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, siapkan bahtera. Disiapkan bahtera oleh Nabi Nuh. Beliau pun kemudian ditertawakan oleh orang-orang kafir dan dituduh sudah gila karena menyiapkan bahtera di daratan. Setelah bahtera selesai dibuat, Allah pun memerintahkan masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Kenapa? Karena semua orang kafir ini, kata Allah, kami akan tenggelamkan. Maka dimasukkanlah orang-orang yang beriman. Berapa yang masuk ke dalam bahtera itu? Hanya 40 orang. Ada sebagian ulama mengatakan 40 pasang, wallahu a'lam. Ratusan tahun berdakwah mengajak manusia untuk beriman, hanya 40. Bahkan beliau tidak berhasil untuk mengimankan, mengislamkan istri dan anaknya Kan'an, sehingga beliau harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana anaknya Kan'an ketika menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang kafir lainnya. Harapannya tidak tersisa satupun orang kafir, semua ditenggelamkan. Yang tersisa hanya mereka yang ada di bahtera, orang-orang yang beriman. Harapannya dari rahim orang-orang yang beriman inilah akan lahir generasi selanjutnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kembali manusia lebih memilih kafir daripada beriman. Sekarang manusia yang hidup konon sekitar 7 miliar. Berapa yang mukmin? Gak sampai 2 miliar yang beriman. Hanya sedikit sekali orang yang memilih beriman. Pantaslah kalau para ustadz sering mengawali ceramah atau khutbah mereka dengan mengatakan alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Iman dan Islam itu sebuah kenikmatan yang luar biasa mahal. Tidak mudah orang untuk menjadi orang yang mukmin. Kepada mereka yang memilih beriman yang cuma sedikit itu, Allah kemudian menyeru mereka, kalau memang kalian memilih beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Jangan setengah-setengah. Di mana setiap orang muslim harus mampu untuk mengislamkan dirinya, bukan hanya pada bagian kehidupan dia, tapi seluruh kehidupan dia per detik. Karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir bukan hanya salat, saum, zakat, haji saja, tapi seluruh kehidupan manusia per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ternyata mereka yang memilih beriman itu pun hanya sedikit sekali yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Enggak usah jauh-jauh, kita lihat saja kehidupan kita umat Islam yang konon
mayoritas penduduk negeri ini. Sudah berapa tahun kita menjadi bangsa yang merdeka, Pak. Tapi subhanallah, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Sudah yang beriman itu hanya sedikit dibanding yang kafir. Yang beriman hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara totalitas, secara kafah. Lalu kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis, yang mau mengislamkan dirinya secara kafah pun hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal haram wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang sholat, hasilnya cuma capek. Alangkah banyaknya orang yang saum, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Jadi pantaslah kalau sahabat Rasul yang dibina langsung keislamannya oleh Rasulullah SAW sampai berdoa dan tak mau berhenti dari berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini termasuk orang mukmin dan termasuk orang mukmin yang siap mengislamkan diri kita secara kafah dalam batas kemampuan yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan makbul dan mabrur diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pendek kata seorang mukmin yang selamat, yang hanya sedikit yang akan menikmati surga Allah di yaumil akhir nanti adalah mereka orang-orang muslim yang berhasil menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, baik dalam kaitan hablum minallah maupun dalam kaitan hablum minan nas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan. Di dalam kaitan hablum minan nas ada sebuah kisah yang sangat menyentuh perasaan kita. Bagaimana luar biasa perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya, terutama sekali umatnya yang memerlukan perhatian, khususnya anak-anak yatim. Di mana di dalam hadis diriwayatkan suatu ketika pernah di hari raya Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau. Lalu beliau menjumpai ada banyak anak-anak yang sedang bermain, menikmati hari raya. Namun pandangan beliau tiba-tiba tertuju pada seorang anak yang dia tidak ikut bermain dengan anak-anak yang lain. Dia hanya berdiri menyaksikan teman-teman yang sedang asyik bermain, dan nampak dari kedua matanya mengalir air mata, di mana anak itu menangis. Rasulullah SAW pun kemudian menghampiri anak tersebut, lalu berkata, "Apa yang membuatmu menangis, nak?" Si anak pada waktu itu belum menyadari kalau yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. Anak itu pun lalu mengatakan, Tuan tidak perlu menghiraukan nasib saya.
saya sudah terima nasib saya seperti ini. Ayah saya meninggal sebagai seorang syahid saat berperang bersama Rasulullah SAW menghadapi orang-orang kafir. Sepeninggal almarhum ayah, ibu saya menikah lagi dengan seorang pria, dan pria itulah yang kemudian merampas rumah dan seluruh harta saya. Maksudnya harta yang diwariskan oleh almarhum ayahnya. Lalu saya pun diterlantarkan seperti sekarang ini. Setiap hari saya bergelut dengan rasa lapar, haus, tanpa ada perhatian dan kasih sayang dari siapapun. Dan di hari raya seperti ini, ketika saya melihat teman-teman sebaya saya asik bermain dengan pakaian yang serba indah, bertambah rasa sedih saya. Itulah yang membuat kenapa saya menangis. Mendengar pernyataan anak yatim ini, Rasulullah SAW kemudian mendekati anak itu, lalu kemudian berkata, "Alam tarda an akuna laka aban?" Adakah kamu rela, ikhlas, senang jika aku menjadi ayahmu? Wa Aisyatu umman, dan Aisyah menjadi ibumu. Wa Fatimatu ukhtan, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Wa Aliyan amman, dan Ali menjadi pamanmu. Hasan wa Husain ikhwatan, Hasan dan Husain menjadi saudara-saudara. Barulah sadar si anak yatim ini bahwa yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. Anak itu kemudian memeluk kaki Rasulullah SAW sambil dia mengatakan, "Wa kaifalam arda ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin saya tidak ridha? Bagaimana mungkin saya tidak senang ya Rasulullah? Rasul pun kemudian memegang tangan anak yatim ini, lalu membawanya ke rumah beliau. Diberinya makanan anak yatim ini sekenyang-kenyangnya, lalu diberinya pakaian seindah-indahnya. Setelah itu Rasul kemudian mengatakan, "Pergilah nak, bergabunglah dengan teman-temanmu untuk bermain." Anak yatim ini pun berlari menemui teman-teman yang sedang bermain, lalu bergabung bermain bersama mereka. Anak-anak yang lain pun merasa heran dengan perubahan ini. Lalu mereka berkata, "Tadi saya melihat kamu berdiri menangis, kini kamu kelihatan anak yang paling bahagia di antara kami. Apa yang terjadi dengan dirimu?" Anak yatim ini kemudian mengatakan, "Tadi saya tidak punya ayah. Kini Rasulullah SAW menjadi ayahku. Aisyah menjadi ibuku. Fatimah menjadi saudara perempuanku. Ali menjadi pamanku. Hasan dan Husain menjadi saudara-saudaraku." Mendengar pernyataan anak yatim ini, serentak anak-anak itu mengatakan, "Laita abana matu fi ahdas ghazawat ma Rasulullah." Aduhai, alangkah bahagianya jika saja ayah-ayah kita juga meninggal dunia dalam perang bersama Rasulullah SAW. Pasti mereka mati syahid, dan pasti ayah-ayah kita akan masuk surga, dan pasti kita akan menjadi anak-anak Rasulullah SAW. Subhanallah, betapa luar biasa umat mencintai Rasul, melebihi cinta mereka kepada orang tuanya sendiri. Dan ini adalah salah satu hakikat dari keimanan seorang mukmin, di mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu bukti keimanan seseorang adalah ketika dia sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dia pada dunia dan segala isinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita dengan hidayah dan ridhonya, agar kita mampu
meniti kehidupan ini di jalan yang diridha Allah, mampu mempertahankan keimanan kita, dan mampu untuk mengislamkan diri kita secara kafah, mampu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita kelak suatu saat nanti jika Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita pun bisa meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, untuk memasuki surga. Bukan hanya saja memasuki surga Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk masuk surga bersama yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhuluhum fi jannatika an-na'ima ma'asy syuhada'i was-salihin wa ma'a nabiyyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.